Pernahkah kamu memperhatikan satu hal yang tampak janggal di sekitar kita? Ada orang dengan penghasilan biasa saja, bahkan cenderung pas-pasan, tetapi entah bagaimana caranya, mereka hampir tidak pernah kehabisan uang. Tidak panik saat tanggal tua, tidak gelisah ketika ada kebutuhan mendadak, dan hidupnya terlihat jauh lebih tenang dibanding banyak orang bergaji lebih tinggi. Di video ini, saya akan membongkar pola pikir dan kebiasaan konkret yang membuat kondisi itu terjadi. Bukan teori rumit, melainkan strategi nyata yang bisa langsung kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita masuk ke inti persoalannya. Banyak orang mengira bahwa kunci memiliki uang yang selalu tersedia adalah penghasilan besar. Ini adalah kesalahpahaman paling umum, dan ironisnya justru paling merusak. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga kelas menengah mengalami tekanan keuangan bukan karena pendapatannya kecil, melainkan karena pengeluarannya tumbuh lebih cepat daripada pendapatannya. Artinya, masalah utamanya bukan di angka gaji, tetapi di cara memperlakukan uang itu sendiri. Saya sering menemukan situasi seperti ini. Ada dua orang dengan penghasilan yang hampir sama. Yang satu sering mengeluh tidak punya uang, sementara yang lain terlihat santai dan selalu siap secara finansial. Padahal, keduanya hidup di kota yang sama, harga kebutuhan sama, dan bahkan beban hidupnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya bukan pada jumlah uang yang masuk, melainkan pada pola keputusan kecil yang diambil setiap hari. Orang yang selalu punya uang tidak melihat uang sebagai sesuatu yang harus dihabiskan, tetapi sebagai sesuatu yang harus diatur. Ini perbedaan mental yang sangat mendasar. Banyak orang merasa uang adalah hadiah dari kerja keras yang pantas dinikmati sepenuhnya. Tidak salah. Tetapi masalahnya muncul ketika kenikmatan jangka pendek selalu dikalahkan oleh kebutuhan jangka panjang. Akibatnya, uang habis bukan karena kebutuhan besar, tetapi karena kebocoran kecil yang terus dibiarkan. Pernahkah kamu merasa uangmu hilang begitu saja tanpa tahu kemana perginya? Itu bukan karena kamu boros dalam satu transaksi besar, melainkan karena kamu tidak sadar bahwa puluhan pengeluaran kecil yang dianggap sepele sebenarnya membentuk lubang besar. Orang yang selalu punya uang sangat sadar akan hal ini. Mereka tidak menunggu sampai keuangan kacau baru bertindak, tetapi mengendalikan sebelum masalah muncul. Kesalahpahaman berikutnya adalah anggapan bahwa orang yang selalu punya uang pasti pelit, atau hidupnya tidak menikmati hasil kerja. Faktanya justru sebaliknya. Mereka tetap menikmati hidup, tetapi dengan batas yang jelas. Mereka tahu kapan harus menikmati, kapan harus menahan diri, dan kapan harus berkata tidak, bahkan pada diri sendiri. Batas inilah yang sering tidak dimiliki oleh banyak orang. Di titik ini, penting bagi kamu untuk menyadari satu hal. Tujuan dari memiliki uang yang selalu tersedia bukan untuk pamer, bukan untuk terlihat lebih kaya, tetapi untuk menciptakan rasa aman. Rasa aman finansial membuat seseorang berpikir lebih jernih, mengambil keputusan lebih rasional, dan tidak mudah panik ketika hidup menghadirkan kejutan. Orang yang selalu punya uang tidak lebih pintar secara akademis, tetapi mereka lebih disiplin secara emosional. Orang yang selalu punya uang memiliki satu pola pikir yang hampir tidak pernah disadari oleh orang lain, yaitu mereka selalu menempatkan uang sebagai alat pengatur hidup, bukan sebagai alat pelarian emosi. Ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Banyak orang menggunakan uang untuk menenangkan diri, memberi hadiah atas stres, atau menutup rasa lelah mental. Akibatnya, setiap kali emosi naik atau turun, uang ikut mengalir keluar tanpa kontrol yang jelas. Saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Pernahkah kamu membeli sesuatu bukan karena benar-benar butuh, tetapi karena sedang capek, kesal, atau merasa pantas mendapat hadiah? Jika iya, kamu tidak sendirian. Fenomena ini sangat umum di Indonesia, terutama di kalangan pekerja perkotaan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga Indonesia sangat sensitif terhadap faktor psikologis, bukan hanya pendapatan. Artinya, keputusan finansial kita seringkali lebih emosional daripada rasional. Orang yang selalu punya uang menyadari hal ini sejak awal. Mereka tidak anti menikmati hidup, tetapi mereka memisahkan dengan tegas antara kebutuhan, keinginan, dan pelarian emosi. Ketika lelah, mereka mencari istirahat, bukan belanja. Ketika stres, mereka mencari solusi, bukan diskon. Ini bukan soal kuat menahan diri, melainkan soal memahami akar dari dorongan belanja itu sendiri. Pola pikir berikutnya
adalah mereka tidak pernah menganggap sisa uang sebagai bonus. Banyak orang berpikir seperti ini, kalau masih ada sisa, berarti bisa dipakai. Pola pikir ini sangat berbahaya. Orang yang selalu punya uang justru membalik logikanya. Mereka menganggap sisa uang adalah tujuan, bukan kebetulan. Jadi sejak awal bulan, mereka sudah menentukan bahwa harus ada bagian uang yang tidak boleh disentuh kecuali untuk kondisi tertentu. Disinilah perbedaan besar terjadi. Orang kebanyakan menabung dari sisa, sedangkan orang yang selalu punya uang menyisakan dengan sengaja. Ini bukan teori, ini praktik yang sangat nyata. Bahkan pada penghasilan yang biasa saja, mereka sudah menentukan batas konsumsi maksimal, bukan menunggu sampai uang habis baru berhenti. Pernahkah kamu memperhatikan orang-orang yang terlihat tenang saat membicarakan uang? Biasanya mereka bukan orang yang paling kaya, tetapi orang yang paling tahu batas. Mereka tahu dengan jelas berapa yang aman untuk dibelanjakan dan berapa yang harus diamankan. Kejelasan ini membuat pikiran mereka jauh lebih tenang dibanding orang yang setiap bulan hidup dalam ketidakpastian finansial. Pola pikir penting lainnya adalah mereka tidak terobsesi terlihat mampu. Di masyarakat kita, tekanan sosial sangat kuat. Mulai dari gaya hidup, nongkrong, gawai, hingga liburan, semuanya menciptakan standar semu tentang kesuksesan. Orang yang selalu punya uang tidak berlomba di arena ini. Mereka paham bahwa terlihat mampu seringkali jauh lebih mahal daripada benar-benar mampu. Saya sering melihat orang yang penghasilannya biasa saja, tetapi berusaha keras menyesuaikan gaya hidup dengan lingkaran sosialnya. Akibatnya, uangnya selalu habis untuk menjaga citra. Orang yang selalu punya uang justru berani berbeda. Mereka nyaman tidak selalu ikut, tidak selalu update, dan tidak selalu tampil. Keberanian ini bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka lebih peduli pada stabilitas jangka panjang. Pola pikir terakhir yang sangat krusial adalah mereka selalu berpikir ke depan dalam skala kecil. Mereka tidak bermimpi besar tanpa dasar, tetapi mereka konsisten merencanakan hal-hal kecil. Mereka memikirkan tagihan bulan depan, kebutuhan tak terduga, dan pengeluaran musiman jauh sebelum itu terjadi. Akibatnya, ketika orang lain panik, mereka sudah siap. Orang yang selalu punya uang memahami satu prinsip sederhana yang sering diabaikan, yaitu uang tidak habis karena jumlahnya kecil, tetapi karena arusnya tidak dikendalikan. Banyak orang fokus pada total penghasilan bulanan, tetapi lupa bahwa uang keluar setiap hari, bahkan setiap jam. Ketika arus ini tidak dikontrol, rasa kehabisan uang muncul jauh sebelum tanggal gajian berikutnya. Saya ingin kamu membayangkan uang seperti aliran air. Jika air masuk terus-menerus tetapi bocor di banyak titik kecil, maka wadah sebesar apapun akan tetap kosong. Orang yang selalu punya uang tidak mencari wadah yang lebih besar, tetapi menutup kebocoran kecil yang sering dianggap sepele. Inilah mengapa mereka terlihat stabil meskipun penghasilannya biasa saja. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membagi uang berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan keinginan. Mereka tidak mencampur uang untuk kebutuhan harian, kewajiban, dan cadangan dalam satu tempat. Di Indonesia, banyak orang masih menggunakan satu rekening atau satu dompet untuk semua keperluan. Akibatnya, batas antara uang yang boleh dipakai dan yang harus disimpan menjadi kabur. Orang yang selalu punya uang biasanya memisahkan uang secara fisik atau mental. Tidak harus dengan banyak rekening bank, bisa juga dengan amplop, catatan sederhana, atau dompet digital yang berbeda. Yang terpenting bukan alatnya, tetapi batasnya. Ketika uang sudah diberi label fungsi, maka keputusan belanja menjadi jauh lebih rasional. Pola berikutnya adalah mereka menetapkan batas harian, bukan hanya batas bulanan. Ini sangat penting. Banyak orang merasa aman karena sudah membuat anggaran bulanan, tetapi lupa bahwa pengeluaran terjadi setiap hari. Tanpa batas harian, anggaran bulanan hanya menjadi angka di atas kertas. Orang yang selalu punya uang tahu persis berapa batas aman yang bisa mereka keluarkan setiap hari tanpa mengganggu stabilitas bulanannya. Pernahkah kamu merasa di awal bulan sangat hemat, lalu di tengah bulan mulai longgar, dan di akhir bulan panik? Itu karena tidak ada kontrol harian. Orang yang selalu punya uang justru konsisten dari hari pertama sampai hari terakhir. Bukan karena mereka kaku, tetapi karena mereka sudah membagi ruang geraknya sejak awal. Kebiasaan penting lainnya adalah mereka selalu menyisakan ruang untuk ketidaksempurnaan.
Mereka tidak membuat anggaran yang terlalu ketat hingga tidak realistis. Ini kesalahan yang sering dilakukan orang yang baru belajar mengatur keuangan. Anggaran yang terlalu kaku justru membuat orang cepat menyerah. Orang yang selalu punya uang tahu bahwa hidup tidak pernah berjalan sesuai rencana, sehingga mereka selalu menyediakan ruang untuk kejutan kecil. Di Indonesia, pengeluaran tak terduga seperti undangan keluarga, iuran lingkungan, atau kebutuhan sosial lainnya sangat umum. Orang yang selalu punya uang tidak kaget dengan hal-hal ini, karena mereka sudah memperhitungkannya. Bukan berarti mereka tahu tanggal pastinya, tetapi mereka tahu bahwa pengeluaran seperti ini pasti ada. Hal menarik lainnya adalah mereka jarang merasa hemat. Ini terdengar paradoks, tetapi penting. Karena arus uangnya terkendali, mereka tidak merasa sedang berjuang menahan diri. Mereka hanya mengikuti sistem yang sudah dibuat. Ketika sistem berjalan, emosi ikut tenang. Inilah yang membuat mereka tidak merasa miskin meskipun hidup sederhana. Saya ingin kamu menyadari satu hal penting. Mengatur arus uang bukan soal menghitung setiap rupiah dengan cemas, tetapi soal menciptakan jalur yang jelas. Ketika jalur itu ada, uang akan mengalir dengan tertib. Dan ketika uang mengalir dengan tertib, rasa aman akan muncul secara alami. Salah satu rahasia terbesar orang yang selalu punya uang justru terletak pada sikap mereka terhadap pengeluaran kecil. Hal ini sering diremehkan karena nilainya terlihat tidak signifikan. Banyak orang berkata, "Ah, cuma segini." Padahal, kalimat inilah yang paling sering menggerogoti keuangan secara perlahan tetapi pasti. Orang yang selalu punya uang memahami bahwa kebocoran finansial jarang datang dari satu keputusan besar, melainkan dari keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Secangkir minuman, biaya tambahan, ongkos kecil yang tidak direncanakan, semuanya terlihat tidak berbahaya jika berdiri sendiri. Namun ketika dikumpulkan dalam satu bulan, dampaknya bisa mengejutkan. Data survei perilaku konsumen menunjukkan bahwa pengeluaran impulsif bernilai kecil menyumbang porsi signifikan terhadap defisit keuangan rumah tangga kelas menengah. Perbedaannya bukan karena orang yang selalu punya uang tidak pernah mengeluarkan uang kecil, tetapi karena mereka selalu sadar ketika melakukannya. Kesadaran ini penting. Mereka tidak membiarkan uang keluar dalam kondisi otomatis. Setiap rupiah yang keluar, meskipun kecil, tetap melewati proses sadar, meskipun hanya beberapa detik di kepala mereka. Pernahkah kamu membeli sesuatu hanya karena tanggung? Kalau tidak sekalian, inilah jebakan paling umum. Orang yang selalu punya uang jarang terjebak logika seperti ini. Mereka tidak membenci kenyamanan, tetapi mereka menghitung harga dari setiap tambahan kecil. Mereka bertanya dalam hati, apakah tambahan ini benar-benar memberi nilai, atau hanya memenuhi dorongan sesaat? Kebiasaan lain yang sangat menentukan adalah mereka tidak menggampangkan biaya berlangganan. Di era digital, banyak orang tidak sadar bahwa uangnya terkunci dalam berbagai langganan bulanan. Nominalnya kecil, tetapi sifatnya rutin. Orang yang selalu punya uang sangat selektif dalam hal ini. Mereka hanya mempertahankan langganan yang benar-benar digunakan dan memberi manfaat nyata. Saya sering menemukan orang yang merasa tidak pernah belanja besar, tetapi tetap kehabisan uang. Setelah ditelusuri, ternyata uangnya habis untuk hal-hal kecil yang berjalan otomatis. Orang yang selalu punya uang tidak membiarkan keuangannya berjalan tanpa pengawasan, meskipun dalam skala kecil. Hal penting lainnya adalah cara mereka bersikap terhadap promo dan potongan harga. Banyak orang merasa sedang berhemat karena membeli barang diskon. Padahal, diskon tetap pengeluaran. Orang yang selalu punya uang tidak terjebak euforia potongan harga. Mereka hanya membeli jika barang tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya. Diskon bagi mereka adalah bonus, bukan alasan. Sikap ini membuat mereka terlihat tidak reaktif terhadap lingkungan konsumtif. Mereka tidak mudah tergoda oleh tren, ajakan mendadak, atau rasa takut ketinggalan. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka sadar bahwa stabilitas keuangan dibangun dari konsistensi kecil, bukan dari keputusan besar yang heroik. Saya ingin kamu menangkap pesan penting di tahap ini. Mengelola uang bukan soal menahan diri secara ekstrim, tetapi soal menghormati keputusan kecil. Ketika kamu mulai serius pada hal-hal yang terlihat sepele, keuanganmu akan mulai terasa lebih longgar tanpa harus menambah penghasilan. Orang yang selalu punya uang tidak hidup di dunia yang bebas masalah. Mereka juga menghadapi kebutuhan mendadak, tekanan sosial,
dan situasi tak terduga seperti orang lain. Bedanya, mereka tidak membiarkan kejadian-kejadian ini menghancurkan struktur keuangan yang sudah dibangun. Mereka sadar sejak awal bahwa hidup pasti menghadirkan kejutan, sehingga kesiapan menjadi bagian dari sistem, bukan reaksi panik. Banyak orang baru memikirkan dana cadangan setelah terkena masalah. Ketika motor rusak, ketika ada anggota keluarga sakit, atau ketika muncul kebutuhan sosial yang mendesak, barulah mereka sadar bahwa uangnya tidak siap. Orang yang selalu punya uang justru berangkat dari asumsi sebaliknya. Mereka menganggap kejutan adalah hal normal, bukan pengecualian. Karena itu, mereka selalu menyisakan ruang untuk hal-hal yang tidak bisa diprediksi secara detail. Kesiapan ini tidak selalu berarti memiliki dana besar. Pada penghasilan yang biasa saja, mereka tidak memaksakan angka. Yang mereka lakukan adalah konsistensi. Sedikit tetapi rutin. Prinsipnya sederhana. Lebih baik ada cadangan kecil daripada tidak ada sama sekali. Cadangan ini berfungsi sebagai penyangga mental. Ketika masalah datang, mereka tidak langsung panik karena tahu ada ruang bernapas. Tekanan sosial adalah ujian berikutnya yang seringkali lebih berbahaya daripada kejadian tak terduga. Di Indonesia, budaya kebersamaan sangat kuat. Undangan, iuran, ajakan, dan ekspektasi lingkungan seringkali membuat orang merasa tidak enak jika menolak. Orang yang selalu punya uang tidak kebal terhadap perasaan ini, tetapi mereka memiliki batas yang jelas. Mereka memahami bahwa tidak semua undangan harus dihadiri, tidak semua ajakan harus diikuti, dan tidak semua standar sosial harus dipenuhi. Mereka memilih dengan sadar. Ketika harus hadir, mereka menyesuaikan. Ketika tidak mampu, mereka berani jujur atau memilih cara yang lebih sederhana. Keberanian ini tidak muncul tiba-tiba, tetapi lahir dari pemahaman bahwa stabilitas finansial jangka panjang lebih penting daripada penerimaan sosial sesaat. Pernahkah kamu merasa tertekan karena harus menyesuaikan gaya hidup dengan lingkungan? Inilah jebakan yang paling sering menguras uang tanpa terasa. Orang yang selalu punya uang tidak menempatkan harga diri pada apa yang mereka konsumsi. Harga diri mereka berasal dari kontrol, bukan dari penampilan. Ini membuat mereka jauh lebih tahan terhadap tekanan sekitar. Hal penting lainnya adalah cara mereka bersikap saat keuangan sedang terganggu. Mereka tidak menutup mata atau berpura-pura baik-baik saja. Mereka segera menyesuaikan. Jika satu bulan terasa lebih berat, mereka mengendurkan konsumsi tanpa drama. Tidak ada rasa gagal, tidak ada rasa malu. Yang ada hanyalah penyesuaian logis terhadap kondisi. Sikap fleksibel ini sangat krusial. Banyak orang justru runtuh karena mempertahankan gaya hidup yang sama meskipun kondisi berubah. Orang yang selalu punya uang memahami bahwa fleksibilitas adalah bagian dari kecerdasan finansial. Mereka tidak kaku, tetapi juga tidak ceroboh. Jika kamu perhatikan dengan jujur, orang yang selalu punya uang hampir tidak pernah terlihat melonjak drastis dalam gaya hidup, tetapi juga tidak pernah jatuh secara finansial. Inilah ciri paling khas dari sistem keuangan yang sehat. Stabil, bertumbuh pelan, dan tahan terhadap guncangan. Semua kebiasaan yang kita bahas sebelumnya tidak memberikan hasil instan, tetapi efeknya bersifat akumulatif dan semakin terasa seiring waktu. Di tahun pertama, dampaknya mungkin hanya berupa rasa lebih tenang. Kamu mulai jarang panik, jarang menunggu gajian dengan cemas, dan mulai merasa uangmu lebih patuh. Di tahap ini, banyak orang menganggap perubahannya belum signifikan. Padahal, justru disinilah fondasi mental sedang terbentuk. Ketika rasa aman mulai muncul, kualitas keputusan finansial ikut membaik. Memasuki tahun kedua dan ketiga, efeknya mulai terlihat secara nyata. Orang yang selalu punya uang biasanya mulai memiliki cadangan yang konsisten, meskipun tidak besar. Namun cadangan ini memberi efek psikologis yang sangat kuat. Mereka tidak lagi membuat keputusan dari posisi terdesak. Ketika ada peluang, mereka bisa berpikir jernih. Ketika ada masalah, mereka tidak langsung runtuh. Inilah keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang yang hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya. Hal menarik lainnya adalah perubahan cara mereka memandang penghasilan. Karena keuangannya lebih stabil, mereka tidak lagi tergesa-gesa mencari uang tambahan dengan cara apapun. Mereka menjadi lebih selektif. Ketika ada peluang kerja sampingan, investasi kecil, atau peningkatan karir, mereka bisa menilai dengan tenang,
bukan karena terdesak kebutuhan. Ironisnya, justru dalam kondisi inilah peluang yang lebih baik sering datang. Dampak jangka panjang yang sering luput disadari adalah meningkatnya kepercayaan diri yang sehat. Bukan percaya diri karena pamer, tetapi percaya diri karena kontrol. Orang yang selalu punya uang tahu bahwa hidup tidak selalu ramah, tetapi mereka siap menghadapinya. Ketenangan ini memengaruhi cara bicara, cara bersikap, dan cara mengambil keputusan besar dalam hidup, termasuk pekerjaan, relasi, dan keluarga. Di sisi lain, orang yang terus mengabaikan hal-hal kecil dan hidup tanpa sistem seringkali mengalami pola sebaliknya. Setiap tahun terasa semakin berat. Setiap kenaikan penghasilan cepat diikuti kenaikan gaya hidup. Setiap masalah kecil terasa besar karena tidak ada ruang bernapas. Ini bukan soal nasib, tetapi soal pola yang terus diulang. Saya ingin kamu memahami satu kesimpulan penting dari seluruh isi utama ini. Orang yang selalu punya uang bukan orang yang paling pintar menghitung, bukan yang paling disiplin secara ekstrim, dan bukan yang hidupnya paling sederhana. Mereka adalah orang yang paling konsisten menjaga keseimbangan antara realitas hidup dan kendali diri. Mereka membangun sistem yang bekerja untuk mereka, bukan melawan mereka. Jika kamu mulai menerapkan satu persatu prinsip ini, mungkin hidupmu tidak langsung berubah drastis. Tetapi dalam beberapa tahun ke depan, kamu akan berada di posisi yang sangat berbeda dibanding banyak orang di sekitarmu. Lebih tenang, lebih siap, dan lebih bebas mengambil keputusan. Inilah dampak jangka panjang yang jarang dibahas, tetapi justru menjadi inti dari rahasia orang yang selalu punya uang meski penghasilannya biasa saja. Dari seluruh pembahasan tadi, kamu bisa melihat bahwa rahasia orang yang selalu punya uang bukan terletak pada besarnya penghasilan, melainkan pada cara mereka berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan kecil setiap hari. Mereka tidak menunggu kaya untuk tertib, tetapi justru menjadi tertib agar hidupnya stabil. Mereka mengendalikan arus uang, menghormati pengeluaran kecil, siap menghadapi kejutan, dan tidak menjadikan uang sebagai pelarian emosi. Semua itu membentuk satu hal yang sangat berharga, yaitu rasa aman finansial. Saya ingin kamu membawa satu pesan sederhana dari video ini. Kamu tidak perlu mengubah hidupmu secara drastis. Cukup mulai dari satu kebiasaan kecil yang konsisten. Sisakan uang dengan sengaja, tetapkan batas, dan berani berkata cukup. Ketika kamu berhenti membiarkan uang mengatur emosimu, disitulah kamu mulai benar-benar mengatur uangmu. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Saya percaya, ketenangan finansial bukan hak segelintir orang, tetapi hasil dari keputusan sadar yang bisa dipelajari siapa saja. Dan ketika kamu memiliki kendali atas uangmu, kamu sedang membangun kendali atas hidupmu sendiri.